sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama abang-abang yang di sini. Pernah nggak kakak-kakak sama abang-abang ngerasain sayang sama orang? Pernah nggak? Sayang sama orangnya itu sebentar atau lama? Sebentar kan? Sebentar kan? Kakak mau ngasih tahu ada sayang yang tak terbatas, yaitu sayangnya Tuhan. Jadi kita akan bernyanyi sayang sayang disayang. Ayo Bang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Geri geri haleluya, geri puji Tuhan. Geri haleluya, geri puji Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti adik-adik semua selalu sehat diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Amma akan baca untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, khotbah kita pada hari ini diberi judul Yesus adalah Raja dan Mulia. Petrus, Yohanes dan Yakobus adalah murid yang paling bersyukur. Kenapa adik-adik? Karena mereka bertiga diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa di atas gunung. Mengapa hanya Petrus, Yohanes dan Yakobus yang diajak oleh Tuhan Yesus? Boleh jadi mereka adalah kelompok inti dari ke-12 murid. Dan ini sama seperti dilakukan oleh Musa, yakni mengajak Harun, Nadab dan Abihu naik ke atas gunung Sinai. Saat berdoa,
Tuhan Yesus mengalami yang namanya adik-adik itu transfigurasi, artinya mengalami suatu perubahan. Perubahan yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah perubahan karena kuasa ilahi yang melingkupinya. Wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampak dua nabi besar, yaitu Musa dan Elia. Memang tidak jelas bagaimana para murid mengetahuinya. Mungkin dari percakapan yang mereka dengar, atau juga karena mereka mendapatkan pengertian dari Tuhan sendiri. Adik-adik sekolah minggu, Musa dan Elia adalah dua nabi besar yang mewakili seluruh tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Musa menjadi pengantara antara Allah dan bangsa Israel. Elia adalah nabi besar yang mengarahkan Israel kembali kepada Tuhan yang semula percaya kepada nabi-nabi palsu atau nabi-nabi Baal. Sedangkan Yesus Sang Mesias adalah perantara antara Allah dengan manusia. Saat kedatangannya sampai selamanya. Memang tidak dijelaskan apa yang menjadi isi percakapan antara Yesus, Musa, dan Elia. Akan tetapi besar kemungkinan adik-adik pembicaraannya mengarah kepada pekerjaan Mesias yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kisah ini ditutup dengan adanya awan yang menaungi mereka dan suara dari awan itu. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Perkataan yang sama saat Tuhan Yesus dibaptis. Tentu kita masih ingat kan? Suara itu tentulah suara Allah sendiri yang hendak menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya. Yesus adalah Raja dan hamba yang menderita demi menebus dosa manusia. Jadi kita tetap percaya selalu kepada Yesus, karena Yesus itu adalah pilihan Allah sendiri dan dipermuliakan oleh Allah, sehingga kita diminta untuk mendengarkan firman dan juga mendengarkan kisah Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu saat ini, di mana melalui Injil Lukas kami dinyatakan bahwa Yesus adalah Raja dan mulia. Seperti nabi-nabi besar yaitu Musa dan Elia, Yesus dipermuliakan menjadi anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami harus mendengarkannya. Mampukan kami Tuhan untuk selalu percaya kepada firman Tuhan, kepada ajaran-ajaran-Mu ya Tuhan, terlebih perjalanan Yesus dalam kehidupan kami umat percaya yang bisa menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dan menjauhkan segala dosa dan tidak mendengarkan iblis dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, anak sekolah minggu, apabila ada yang sakit Tuhan sembuh. Dan untuk orang tua dan keluarga kami, di mana mereka berada, Tuhan juga yang memberkati. Berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu di sekolah minggu. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom. Shalom adik-adik, ada pengumuman nih dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa tuh kak? Nah, yang pertama, tugas orang satu yaitu membuat video doa sebelum tidur. Nah, videonya bisa dikumpulkan di grup keluarga sekolah minggu paling lambat hari Minggu ya adik-adik. Tugas nomor 2 buat orang 2 dan 3 yaitu membuat video doa Bapa Kami dalam bahasa Batak. Dikirim juga di grup keluarga sekolah minggu paling lambat juga hari Minggu. Untuk orang tuanya
Nah,